Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada perayaan Pentakosta yang kedua hari ini didasarkan pada kitab Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai ayat 35. Di Bibel Psalmen 104 ayat 24 sahat Rodi ayat 75. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. Dituliskan demikian: betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka membungkutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau menyapa selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, di hari Pentakosta ini saya mau mengingatkan kita, ada satu ayat yang di Alkitab pasti kita tahu dan pasti kita hafal, dan umum orang Kristen mengetahui dan menghafal ini. Apa itu? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di bulana di topa debata langit dohotano. Tidak hanya kita. Kalau kita bertanya sama anak-anak sekolah minggu pun mereka pasti sudah diajari. Bahkan yang belum sekolah, mereka akan mulai pelajari itu. Supaya mereka bisa mengucapkan ketika Natal, liturgi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Namun pernahkah kita merenung secara mendalam, mengapa ayat tersebut ditempatkan menjadi ayat yang pertama di Alkitab? Jawaban yang paling mudah adalah karena penciptaan adalah permulaan dari segalanya. Penciptaan adalah permulaan dari segalanya. Dari anak-anak sampai dengan orang dewasa diwajibkan untuk terlebih dahulu mengetahui pangkal atau mula dari segala yang ada di alam semesta ini, termasuk kepada diri kita. Namun tidak semua mengetahui bahwasanya Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi sudah disempurnakan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama. Apa dituliskan di Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Inilah kesempurnaan. Sebelum semua itu ada, sebelum dunia ini ada, ternyata ada Tuhan yang menjadi permulaan dari segalanya.
Begitu juga dengan roh Tuhan yang sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Melalui firman Tuhan pada Pentakosta kedua hari ini kita kembali diingatkan bagaimana penciptaan Tuhan yang masih berlangsung hingga pada saat ini. Kita tidak akan tahu pada tahun berapa pangkal penciptaan itu. Dan juga kita tidak akan tahu ujung dari proses penciptaan itu. Karena selama dunia ini ada, proses penciptaan akan terus terjadi. Sama seperti penciptaan manusia yang dihembuskan roh Tuhan, maka memiliki kehidupan. Begitu juga dengan gereja. Gereja tetap hidup sampai hari ini karena roh Kristus sudah dihembuskan di tengah-tengah gereja ini. Itu yang dikatakan topik di Pentakosta kedua diciptakan oleh roh Tuhan. Yang mau mengingatkan dan memastikan kepada kita hari ini, apakah kita masih merasakan roh Tuhan itu melangsungkan proses penciptaan di dalam hidup kita? Ini pertanyaan yang membuat kita melihat apakah kita merasakan roh Tuhan terus bekerja melangsungkan proses penciptaan di dalam hidup kita. Pertanyaan itu akan terjawab melalui teks khotbah pada hari ini. Oleh sebab itu, kita mau melihat yang pertama yang disampaikan firman Tuhan pada hari ini, diciptakan oleh roh Tuhan. Diciptakan oleh roh Tuhan. Dikatakan di ayat 24, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Alam semesta, bumi, dan juga segala isinya telah diciptakan Tuhan sesuai dengan kebijaksanaannya. Ini kata kunci. Kita juga adalah hasil dari kebijaksanaan Tuhan. Ini kata kunci, sehingga kita tidak lagi menyesali kenapa saya seperti ini. Kenapa keluarga saya seperti ini? Kenapa pekerjaan saya seperti ini? Kenapa? Semua ini adalah hasil dari kebijaksanaan Tuhan. Ini sangat menarik. Karena apa? Kita sering merasa tidak puas dengan apa yang ada dalam diri kita. Namun firman Tuhan sudah katakan bahwa kita hari ini adalah bagian dari kebijaksanaan Tuhan. Alam ini pun adalah bagian dari kebijaksanaan Tuhan. Dan kita mau melihat dulu alam di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita. Sesungguhnya tanpa manusia pun alam ini tetap berlangsung. Karena apa? Tuhan sudah menciptakan sebuah ekosistem yang ada sekarang. Justru manusia yang merusak ekosistem itu, sehingga ekosistem itu tidak berjalan seperti yang sudah Tuhan tentukan. Ini yang dikatakan di ayat 27 sampai dengan ayat 29, semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Berarti semua akan menerima makanan pada waktunya, termasuk kita. Namun kita akan melihat kenapa terjadi kelaparan di berbagai belahan dunia. Kenapa terjadi kemiskinan di berbagai belahan dunia. Kita mau melihat ini. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Ini salah satu juga pergumulan. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Seringkali kita tidak sadari bahwa yang kita terima adalah pemberian Tuhan, sehingga kita tidak mau memungut itu. Adang dia wi. Ayo dobi. Ini bukan seperti yang saya harapkan, sehingga kita buang itu. Sama seperti ketika kita membuang makanan yang ada di dalam piring kita. Selanjutnya, apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Setiap hal yang berdasarkan dari berkat Tuhan yang kita minta, semua akan menjadi kebaikan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita doakan kehidupan kita diberikan jalan, kita diberikan sesuatu, semua itu akan menjadi kebaikan. Tinggal masalah waktu. Kita akan sampai kepada kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Ini adalah proses ketika kita menjauhkan diri kepada Tuhan. Tuhan akan memalingkan wajahnya dan kita terkejut. Wah, hidup saya terasa kosong tanpa Tuhan. Dan apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Kita tidak akan menjadi apa-apa kalau Tuhan tidak memberikan kehidupan kepada kita. Oleh sebab itu, tidak ada ciptaan Tuhan yang jahat.
Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak baik. Tidak ada ciptaan Tuhan yang jelek. Hal yang sederhana, saya secara pribadi, sudah pernah saya katakan juga kepada guru sekolah minggu, saya menolak salah satu lagu untuk anak sekolah minggu yang berjudul King Kong, badannya besar. Kenapa saya menolak itu? Karena ada lirik yang mengatakan lebih aneh binatang bebek. Sebenarnya tidak ada keanehan dari ciptaan Tuhan. Satu pun tidak ada keanehan. Karena semua itu indah menurut kebijaksanaan Tuhan. Songo kita, monoadompe, nah kembar ibana pasti memiliki sebuah perbedaan, paling sedikitnya satu perbedaan. Sehingga ketika kita sebagai orang tua mempunyai anak kembar, pasti kita tahu, oh ininya si A, ininya si B. Karena apa? Pasti ada perbedaan. Itu kebijaksanaan Tuhan. Jadi tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh. Semua itu indah. Nah, itu tadi terkait dengan alam. Kita tarik sekarang lebih dalam lagi terkait dengan diri kita. Kalau kita semakin merenungkan, sesungguhnya penciptaan itu tidak terjadi hanya satu kali. Tidak terjadi hanya satu kali. Saya harus katakan Tuhan menciptakan kita pun tidak hanya satu kali. Saya bukan mau katakan setelah kita mati kita akan reinkarnasi lagi, tidak. Tapi kita lihat proses penciptaan yang sesungguhnya. Saya bawa dulu kepada ilmu sains. Ilmu sains, di dalam tubuh kita ini terdapat jutaan sel. Jadi setiap hari ada ribuan sel yang rusak. Namun setiap hari juga di dalam tubuh kita tercipta ribuan sel yang baru. Ini salah satu hal penciptaan yang terus berlangsung di dalam diri kita. Bukan hanya ketika kita dikandung dan dilahirkan, melainkan setiap hari sepanjang umur kita. Inilah yang dikatakan penciptaan ulang atau rekreasi. Kenapa kita sering mengatakan ayo kita rekreasi, atau istilah rekreasi kita ibaratkan sebagai penyegaran diri. Karena ketika kita melangsungkan atau membuat kegiatan rekreasi, sebenarnya kita menciptakan suasana yang baru. Kita menciptakan emosi yang baru yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya ada kata rekreasi. Dan ini yang dikatakan di ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Kalau roh Tuhan masih ada dalam diri kita, maka kehidupan kita akan selalu diperbaharui seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak cukup hanya hari ini. Besok Tuhan tetap memperbaharui diri kita. Inilah proses penciptaan. Sampai kita tercipta pada kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi hidup kita. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang mau disampaikan firman Tuhan pada hari ini adalah ketika kita sudah menyadari itu, mari pujilah Tuhan, hai jiwa. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Saya membawa kita pada pemahaman demikian. Ada pendapat orang bijak yang mengatakan kita harus hidup selaras dengan alam. Kita harus hidup selaras dengan alam. Artinya, kita harus menjalin kehidupan yang harmonis antara diri kita sebagai manusia dan juga lingkungan alam sekitar. Namun kenyataan yang terjadi, seperti yang saya singgung di awal, manusia sering memposisikan dirinya sebagai ciptaan yang melawan alam. Manusia sering memposisikan dirinya sebagai orang yang melawan alam. Kita lihat, mulu sukum madihamu akaina nami, noai ngagudak pena kolsoan, alaniaha, kolalau paksa, nganak kok harga jadi, nganak kok harga bahan pokok. Bahan pokok sekarang sudah naik, marukin lama. Ulu nama biasa inompai jagusia, biasanya memasak yang pedas. Mulai terasa murung nama jadi kok nggak terlalu pedas lagi karena sudah semakin mahal. Kebutuhan pokok sekarang semakin mahal karena apa? Kita bawa pada prinsip perekonomian. Kalau barang itu banyak, harga itu murah. Tapi kalau barang itu sedikit, maka harga semakin mahal karena permintaan yang banyak. Ini hukum ekonomi. Kenapa itu terjadi? Kenapa harga semakin meningkat? Karena alam sudah tidak bersahabat dengan kita lagi.
hasil pertanian sekarang, hasil perkebunan sudah dalam tanda tanya. Kualitas dan kuantitasnya itu sudah semakin menurun. Karena apa? Ulah manusia itu juga kita yang merasakan. Karena apa? Alasan yang utama adalah ambisi manusia yang tidak pernah berhenti. Di Alkitab dituliskan, ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tentang yang baik dan yang jahat, maka manusia itu akan mati. Mati dalam hal dia tidak lagi di dalam ruang lingkup kehendak Tuhan. Sekarang pohon pengetahuan itu sudah menjadi pohon ambisi. Ketika manusia semakin ambisius, dia memakan ambisinya setiap pagi, maka yang terjadi adalah sama seperti ketika manusia itu pertama kali jatuh ke dalam dosa. Orang-orang yang selalu jatuh pada ambisi, dia tidak akan pernah mensyukuri hidupnya. Orang-orang yang selalu hidup di dalam ambisi, dia tidak akan pernah puas dengan apa yang ada pada dirinya. Unang di pasomal lang somoni. Karena kalau kita sudah membiasakan diri untuk bersungut-sungut, di lehope nagumudang siang na adong dihitanwai, ikon adong do ulut-ulutan. Orang yang sudah terbiasa bersungut-sungut, orang yang terbiasa dengan pikiran-pikiran yang negatif, semakin tinggi pun dirinya atau jabatannya atau pekerjaannya, dia tidak akan pernah puas. Dia tidak akan pernah puas. Karena apa? Nungagabi makona. Dia sudah hidup di dalam hal yang selalu bersungut-sungut. Oleh sebab itu kita kembali kepada jati diri kita. Kalau dikatakan kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan selaras dengan alam, artinya adalah manusia, diri kita, hidup harus sesuai dengan desain kita. So dia mak debata mendesain hidup kita. Bagaimana Tuhan mendesain hidup kita? Satu keunggulan manusia dari ciptaan yang lain adalah kita memiliki nalar. Manusia memiliki nalar. Kita perhatikan, sering ketika nalar itu tidak dipakai manusia, perilaku manusia itu tidak jauh beda, maaf, dengan perilaku binatang. Lihat hal yang demikian. Kalau manusia sudah tidak menggunakan nalar itu, maka tidak jauh beda sifatnya dengan ciptaan yang lain. Mengapa orang emosi selalu mengatakan hal-hal yang ada di dalam kebun binatang? Itu tadi tidak dipakai nalar. Dari perkataannya pun sudah menunjukkan ciptaan yang lain. Ini kalau tidak dipakai nalar tadi. Karena kita tidak menahan diri kita. Mari kita merenungkan. Kalau ada pun orang yang menyakiti hati kita, kalau ada pun hal-hal yang belum kita dapatkan hari ini, kita lihat dulu, kita berkaca. Kita berkaca, katakan di kaca itu, saya yang melihat cermin hari ini adalah rentetan dari masa lalu. Saya adalah hasil dari masa lalu. Saya adalah bagian dari mata rantai yang belum berakhir. Oleh sebab itu jangan ada yang kita sesali dan tidak ada yang kebetulan yang terjadi di dunia ini. Perhatikan, kita mau merenung sederhana saja. Kalau kita kasih pertanyaan pada diri kita, bagaimana kita bisa ada di dunia ini? Bagaimana kita bisa ada di dunia ini? Mungkin kalau dari Alkitab dikatakan kita diciptakan dari debu tanah. Itu manusia yang pertama, bukan manusia modern seperti kita sekarang. Kita tercipta karena ada orang tua kita. Kenapa orang tua kita bisa seperti itu? Karena mereka menikah. Mundur lagi ke belakang. Mengapa orang tua kita menikah? Karena mereka diikat oleh cinta dan kasih sayang. Mundur lagi ke belakang. Kenapa orang tua kita bisa saling mencintai? Karena mereka sudah menyatakan komitmen mereka, karena mereka sudah saling mengenal. Mundur lagi ke belakang. Kenapa orang tua kita membuat komitmen dan mereka bisa saling mengenal? Karena mereka bertemu. Mundur lagi, dan seterusnya. Itu artinya hari ini kita bukan sebuah kebetulan.
Ada proses yang panjang kita bisa hadir pada hari ini. Oleh sebab itu, jangan pernah sesali bagian mata rantai hari ini. Diri kita hari ini. Karena kita adalah bagian dari proses masa lampau. Dan nas ini ditutup di ayat 35 dengan perkataan, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Inilah yang mau kita lakukan sekarang. Karena saya sudah bawa kepada perenungan kita adalah proses dari masa lalu. Sekarang kita akan membuat proses masa depan. Mulai dari titik hari ini, kita yang mendengarkan firman hari ini, kita akan membuat sebuah proses untuk masa depan yang lebih baik. Ini adalah sebuah pengharapan, biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dengan catatan, mulai hari ini bencilah kejahatan. Mulai hari ini bencilah dosa. Mulai hari ini bencilah sifat-sifat negatif. Mulai hari ini bencilah hal-hal yang tidak baik. Sehingga lambat laun orang fasik itu tidak ada lagi. Karena kita sudah menghadirkan itu mulai dari dalam keluarga. Jauhkan kejahatan, jagalah keluarga kita dengan cinta kasih, bersahabatlah dengan Allah, dan hiduplah bersama dengan Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dengan perbuatan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu dalam doa.